Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman kelas akuntansi 25A. Apa kabar hari ini? Kenalin ya, aku Zahra Dia Putri Arifianti. Hari ini aku dapat tugas yang seru banget buat ngewakilin kelompok lumut. Kita bakal bahas hasil jalan-jalan sekaligus kerja kami, yaitu observasi di Museum Lampung. Kenapa sih harus museum? Padahal kan sekarang zamannya mall ya. Nah, di sini aku bakal tunjukin kalau museum itu punya data yang menarik banget buat diulik. Apalagi dari sisi sistem aplikasinya. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke inti, aku mau absen dulu nih tim hebat di balik layar kelompok lumut. Selain ada aku, ada Marisa Nopriani dan Novira Eki Kinanti. Kami bertiga yang kemarin rela panas-panasan bareng ke lokasi buat ngumpulin data, wawancara singkat, sampai ngeliatin gimana sih sebenarnya cara mereka nyatet tiket pengunjung. Tim ini solid banget loh buat nyusun laporan yang bakal aku sampein sekarang. Oke, sekarang kita lihat profil tempatnya dulu. Kalian bisa lihat di layar. Ini dia Museum Negeri Provinsi Lampung, atau kerennya disebut Museum Rua Jurai. Lokasinya sangat strategis, ada di Jalan ZA Pagar Alam. Jadi, museum ini tuh udah mulai dibangun dari tahun 1975. Udah lama banget ya ternyata. Tapi, baru diresmikan pada tahun 1988 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Bapak Fuad Hasan. Nama Rua Jurai sendiri itu bukan sekedar nama loh, tapi simbol kalau kita di Lampung ini, mau itu penduduk asli suku Saibatin dan Pepadun, atau teman-teman pendatang, semuanya hidup bareng dengan harmonis. Isi museumnya, wah lengkap banget. Ada dari benda prasejarah sampai koleksi budaya Lampung, semua ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke poin pentingnya. Kenapa sih kami bahas soal digitalisasi? Pas kami ke sana, jujur aja, sistemnya masih bikin kita gemes. Masalah utamanya itu ada di limitasi sistem manual. Coba bayangin, pengunjung datang rombongan, tapi nyatetnya masih di buku absen fisik. Dampaknya apa? Datanya jadi nggak transparan karena nggak semua orang bisa akses langsung saat itu juga. Terus, buat validasi datanya juga susah. Resiko salah catat atau slip hilang itu gede banget. Di zaman yang apa-apa udah pakai QR code atau aplikasi, sistem manual di museum ini rasanya udah butuh banget sentuhan digital biar kerjanya lebih efisien dan laporannya menjadi standar. Sekarang coba kita perhatikan grafik yang muncul ini. Ini adalah rekap data kunjungan selama Januari 2026. Bisa teman-teman lihat, juara umumnya adalah kategori anak-anak dengan 156 tiket. Total pendapatannya Rp156.000. Terus kategori dewasa ada 29 tiket. Dan mahasiswa atau pelajar ada 15 tiket. Kalau kita totalin, emang sih kelihatannya kecil. Tapi kalau pas musim liburan, angkanya bisa melonjak berkali-kali lipat. Masalahnya, dengan data sebanyak ini setiap hari, kalau masih manual, petugasnya pasti pusing banget buat rekap di akhir bulan. Itulah kenapa angka-angka ini sebenarnya adalah bukti kuat kalau sistem digital itu sudah mendesak banget buat diterapin.
Dari observasi kemarin, temuan kami sangat jelas sekali. Pengunjung museum itu didominasi oleh rombongan sekolah, kayak SD Negeri 1 Bandar Agung atau SD Negeri 1 Terbanggi Besar. Kesimpulan akhirnya, Museum Lampung itu sebenarnya magnet edukasi yang luar biasa. Tapi, supaya pelayanan mereka makin oke dan gak ada lagi data yang selisih, digitalisasi pelaporan itu adalah solusinya. Bayangin, kalau nanti sistemnya udah digital. Manajemen tinggal klik satu tombol, langsung deh keluar laporannya. Nggak perlu lagi tuh ribet-ribet buat bongkar buku absen yang tebal. Itu adalah harapan kami buat kemajuan budaya di Lampung. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku share pagi ini. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau nanya atau mau sharing soal pengalaman kalian ke museum, boleh banget ya. Nanti kita bahas. Aku Zahra, mewakili kelompok Lumut, pamit undur diri. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Marisa Nopriani akan mempresentasikan pengelolaan laporan PKM dengan menggunakan Microsoft Word. Di Microsoft Word ini dibagi menjadi 4, yaitu pembuatan brosur, company profile, surat resmi, serta laporan PKM-nya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai videonya. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama ini kita ke bagian company profile, yaitu Museum Lampung. Untuk company profile-nya saya buat seperti identansi yang telah kita pelajari di materi sebelumnya di Aplicom. Untuk yang pertama, teman-teman buat seperti biasa, atur marginnya di layout. Ini saya menggunakan top 2,5 dan bottom juga, left 3 dan right 3. Kemudian untuk headernya saya ukurannya 1,5, sedangkan untuk footernya juga sama. Kemudian untuk judul dari identasinya itu saya menggunakan word art, yaitu di bagian insert. Teman-teman bisa insert terus ke bagian word art. Di sini teman-teman bisa pilih warna dan karakter fontnya. Kemudian teman-teman bisa ke sini tag effects, terus teman-teman bisa 3 dimensi, transformnya mau gimana, bentuknya gimana. Kalau saya pilih yang triangle up untuk judulnya. Kemudian untuk sejarah singkatnya teman-teman bisa ketik saja seperti biasa, kemudian rata kiri kanan. Untuk menambahkan foto di sampingnya teman-teman bisa ke Fusion itu ada di layout, PG layout. Teman ke Fusion, terus teman-teman bisa yang foto ke samping sesuai dengan yang dibutuhkan ya teman-teman ya, bisa samping, bawah, dan di atas juga. Kemudian untuk visi dan misi, untuk visi teman-teman ketik biasa, ini rata tengah, visi menggunakan poin yang ada di sini. Dan yang setelah itu untuk struktur organisasinya teman-teman bisa menggunakan smart art, itu di insert lagi, samping steps itu smart art yang ini. Teman-teman bisa menggunakan yang bagian struktur organisasi atau
hierarchy. Di sini saya menggunakan yang namanya name and title organization card di sini. Teman-teman bisa sesuaikan saja. Di sini banyak bentuknya, bentuk dan warnanya juga sama banyak di sini. Dan untuk teman-teman ingin menambahkan nama atau nama kepala UPT-nya atau kepala kantornya, teman-teman klik saja kotaknya, terus muncul teks pine kayak gini. Nih, teman-teman bisa isi langsung aja siapa nama kepalanya dan siapa nama stafnya, teman-teman bisa isi. Terus itu untuk teman-teman ingin misalnya kurang kotaknya, teman-teman bisa ada di staff di sini, klik saja. Nah, untuk identasinya mungkin itu saja yang saya gunakan untuk identasi Museum Lampung atau sebagai component profile di Word. Oke, yang selanjutnya ini membuat brosur atau katalog di Microsoft Word. Langkah pertama yaitu saya mengubah kertasnya menjadi berwarna dulu. Pertama di PG Layout, teman-teman bisa pilih Page Color. Di sini teman-teman bisa sesuaikan kemauan teman-teman yang mana. Bisa biru, pink, hijau, orange. Kalau saya pilih yang cream. Terus untuk pembuatan judulnya ini menggunakan snaps itu di insert di snaps. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan saja kemauan teman-teman yang mana. Kalau saya yang di atas bulan ini yaitu Plique namanya. Terus itu untuk menambahkan teks, teman-teman tekan saja yang ini yaitu text box, kemudian teman-teman klik judul browser teman-teman. Kemudian untuk jalannya juga sama, gunakan snaps. Kemudian untuk fotonya itu sama tadi, kita gunakan Fusion di insert di PG Layout di Fusion. Kemudian untuk membaginya dua seperti ini, teman-teman bisa ke PG Layout, kemudian untuk columns. Nah, di sini teman-teman kolomnya mau ke berapa? Ada yang 1, 2, 3, left dan right. Ini juga teman-teman juga bisa custom mau berapa. Seperti yang telah kita pelajari, seperti kolom koran itu juga menggunakan kolom ini. Kemudian untuk tentang museum ini kan ada kayak semacam buku gitu. Saya di sini menggunakan simbol di insert, kemudian di pojok sini ada simbol. Nah, di sini teman-teman bisa more saja simbolnya, terus ke sini pilih webdings di sini. Ini ada buku, jam, telepon dan lain-lain. Di sini teman-teman juga bisa cari yang bentuk hati, Spiderman. Teman-teman bisa cari sendiri dan custom. Kemudian yang selanjutnya ini juga pakai snaps juga. Ini juga pakai simbol. Untuk yang jam ini simbol, untuk yang orang ini juga pakai simbol. Kemudian untuk koleksi museum ini itu bukan menggunakan snaps ya teman-teman, tapi yang ada di sebelah snap yaitu smart art. Teman-teman bisa ke insert lagi smart art. Nah,
Setelah ke Smart Art, pilih yang Alt, dan kalau saya pilih yang Vertical Picture List karena saya ingin menambahkan foto di bagian teksnya kayak seperti ini. Nah, mungkin itu aja untuk pembuatan brosur di Microsoft Word. Yang berikutnya ini kita membuat surat resmi. Surat resmi itu biasanya ada bagian kop surat, lampirannya berapa, perihal pembukaannya, penutup, tujuan dari surat itu untuk apa, tanggal kegiatannya. Di sini teman-teman bisa dilihat saja. Kemudian untuk kop suratnya itu untuk garis yang ini seperti tadi di snaps di insert, snaps, teman-teman liners, yang teman-teman bisa cari yang teman-teman inginkan atau yang teman-teman butuhkan, banyak banget variannya. Kemudian untuk membuat surat ini menjadi beberapa surat atau beberapa kemana saja yang kita mau kirim, supaya teman-teman tidak ribet klik satu-satu, teman-teman bisa pergi ke Mailgit, terus /recent page ini. Kemudian kalau teman-teman belum mempunyai datanya, teman-teman langsung pilih type now list. Nah, di sini teman-teman bisa isi dengan apa yang ingin teman-teman isi, seperti nomor, alamatnya di mana, namanya siapa penerimanya nanti. Di sini first name, last name, dan company name, address line itu bisa teman-teman isi di feed. Kemudian setelah picit feed, teman-teman picit oke. Setelah itu kalau teman-teman sudah mempunyai datanya, teman-teman bisa usi action list. Kalau teman-teman sudah mempunyai datanya, di sini saya akan pergi ke data saya, yaitu data Marisa, open. Nah, setelah itu teman-teman ke insert max. Nah, di sini ada nomor, nama, alamat, dan kotanya juga. Untuk itu teman-teman ke sini, bagian ini di blok, ke insert Mailgit file, pilih number. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini teman-teman. Setelah semuanya di insert Mailgit ini, teman-teman bisa ke finish, kemudian ke edit individu dan dokumen. Ini pastikan alt ini tercentang ya teman-teman, alt, kemudian tekan oke. Nah, di sini ada satu nomor tadi udah berubah jadi 11, surat 113, dan surat 114. Udah ada berapa surat yang teman-teman, untuk meringkas pekerjaan teman-teman supaya tidak mengetik satu-satu namanya, alamatnya. Mungkin itu saja untuk pembuatan suratnya teman-teman, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, untuk pembuatan laporan di Microsoft Word itu biasanya menggunakan page number untuk halaman dan heading. Di sini teman-teman bisa ketik biasa aja. Biasa untuk gambarnya, gambar Universitas Teknokraт Indonesia, logonya itu teman-teman bisa menggunakan Fusion di PG Layout, Fusion. Terus yang ini pilih yang di tengah karena kita ada di gambarnya atau logonya di tengah. Kemudian
Untuk subbabnya ini kita gunakan heading. Biasanya bab 1, bab 2, bab 3 itu menggunakan heading 1, tetapi kalau ada 1.1 yang kayak gini menggunakan heading 2. Ini mempermudah kita untuk membuat yang namanya nanti daftar isinya. Kemudian untuk page number di sini teman-teman bisa lihat di bagian cover nggak ada page number, sedangkan yang ini ada page number. Caranya teman-teman klik 2 kali di bawah di footernya, terus itu muncul di bagian kanan ada page number. Teman-teman klik saja page number, terus bottom of page pilih yang nomor 2 ini, kemudian muncul di sini 2, 1, dan 3. Oke. Untuk di covernya kenapa dia nggak ada, karena memang di cover itu nggak ada halaman ya teman-teman. Jadi untuk menghilangkan nanti ada nomornya, teman-teman checklist aja yang ini, yang di atas ini, the first page, checklist aja biar nomornya nggak mulai dari cover. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pembuatan laporan di Microsoft Word. Kamu cuma dikasih data kosongan kayak gini, lalu penjelasannya cuma kayak gini. Nah, aku punya loh rumusnya. Yuk kita selesaiin bareng-bareng. Untuk mencari kolom hari, kita menggunakan rumus if. Sama dengan if buka kurung meet buka kurung klik kode tiket titik koma 8 titik koma 2 tutup kurung sama dengan tanda petik SJ titik koma tanda petik hari kerja titik koma tanda petik akhir pekan tutup kurung lalu enter. Arahkan kursor ke kanan bawah di tempat yang sudah kita masuki rumus tadi, lalu klik 2 kali. Kolom waktu dicari menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, buka kurung meet, buka kurung, klik kode tiket, titik koma 16, titik koma 3, tutup kurung, titik koma, kita pergi ke sheet lain yang berisi tabel bantu. Klik tabel bantu 3, lalu Fn dan F4. Titik koma 2, titik koma 0 atau false, tutup kurung, dan enter. Kategori pengunjung dicari menggunakan rumus HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP, buka kurung left, buka kurung, kode tiket, titik koma 2, tutup kurung, titik koma, kita pindah ke sheet tabel bantu. Blok tabel bantu 1, Fn dan F4, titik koma 2, titik koma 0 atau false, lalu enter. Jenis kunjungan, kita menggunakan rumus if, sama dengan if, buka kurung meet, buka kurung, klik kode tiket, titik koma 4,
titik koma 3 tutup kurung sama dengan tanda petik RMB, titik koma, tanda petik rombongan, titik koma, tanda petik sendiri, tutup kurung, lalu enter. Jumlah tiket. Jumlah tiket dicari menggunakan rumus value. Sama dengan value, buka kurung right, buka kurung, klik on the ticket, titik koma 2, tutup kurung, 2 kali. Lalu enter. Untuk mengcustom tulisan tiket, kita pergi ke custom, lalu more format numbering, lalu pilih ini, dan ketik tiket, lalu oke. Harga tiket. Harga tiket dicari menggunakan rumus lookup. Sama dengan lookup, buka kurung left, buka kurung, klik kode tiket, titik koma 2, tutup kurung, titik koma, kita pergi ke si tabel bantu, Fn dan F4, titik koma 3, titik koma 0 atau false, lalu enter. Total bayar. Total bayar dicari menggunakan perkalian. Kita kalikan jumlah tiket dengan harga tiket. Sama dengan jumlah tiket dikali harga tiket, lalu enter. Jumlah data hari kerja kita cari menggunakan rumus COUNTIF. Sama dengan COUNTIF, kita blok tabel hari, lalu Fn dan F4, titik koma, tanda petik hari kerja, lalu tutup kurung, dan enter. Untuk jumlah data dan jumlah data dewasa rumusnya sama, seperti dengan jumlah hari kerja, hanya diganti dengan kategorinya. Rata-rata tiket terjual kita cari menggunakan average, yaitu sama dengan average blok jumlah tiket Fn dan F4, lalu enter. Untuk rata-rata harga tiket dan rata-rata total bayar, rumus sama dengan rata-rata tiket terjual. Jumlah tiket tertinggi dicari menggunakan max, sama dengan max, buka kurung, blok jumlah tiket, Fn dan F4, tutup kurung, dan enter. Harga tiket terendah dicari menggunakan min, sama dengan min, buka kurung, blok harga tiket, Fn dan F4, tutup kurung, lalu enter. Jumlah seluruh total bayar dicari menggunakan sum, sama dengan sum, buka kurung, blok kolom tabel bayar, Fn dan F4, tutup kurung, dan enter. Untuk mencari sort dan filter, kita menggunakan rumus sort dan filter. Sama dengan sort, buka kurung filter, buka kurung, kita blok dari tabel no hingga ke total bayar, lalu Fn dan F4. Titik koma, buka kurung, kita blok tabel kategori pengunjung, lalu Fn dan F4, sama dengan tanda petik dewasa, tutup kurung, tanda bintang atau dan, buka kurung, kita blok tabel total bayar,
Fn dan F4, lalu lebih dari 30.000, tutup kurung, titik koma 1, titik koma min 1, tutup kurung, dan enter. Untuk membuat grafik laporan penjualan tiket, kita menggunakan rumus SUMIF. Di sini saya akan menggunakan kategori pengunjung, total tiket terjual, dan total bayar. Yang pertama, kita akan mencari kategori anak-anak. Total tiket yang terjual sama dengan SUMIF, buka kurung. Kita blok kategori pengunjung, Fn dan F4, titik koma, tanda petik, anak-anak. Lalu kita blok jumlah tiket, Fn dan F4, tutup kurung, dan enter. Total bayar. Total bayar didapat dari rumus SUMIF sama dengan SUMIF, buka kurung, kita blok tabel kategori pengunjung, Fn dan F4, titik koma, tanda petik, anak-anak, titik koma, kita blok total bayar, Fn dan F4, tutup kurung, dan enter. Lalu untuk grafiknya adalah kita blok kategori pengunjung, total tiket, dan total bayar, kecuali total. Lalu kita ke insert, kemudian pilih grafik. Jika sudah, kita edit card title-nya menjadi laporan penjualan tiket periode Januari 2026. Untuk membuat pivot table, kita blok kolom no hingga ke kolom total bayar. Lalu, klik insert dan pilih pivot table. Lalu klik from table atau range. Habis itu, klik OK.